Salam sejahtera murid Kristus di jemaat di KTC. Sebelum saya berbagi tentang apa yang Tuhan kerjakan dalam pelayanan PDK, mari kita satukan hati dalam doa. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu ya Bapa. Ini kami umat-Mu, umat pilihan-Mu, umat tebusan-Mu, umat yang Kau kuduskan, umat yang Kau panggil menjadi kerajaan imam, menjadi imam-imam-Mu Tuhan, yang Kau panggil dari gelap menuju terang-Mu yang ajaib, untuk kami memberitakan perbuatan-perbuatan-Mu yang besar. Sungguh berharga hidup kami Tuhan, oleh karena penebusan-Mu. Mari Tuhan, ini kami siap Tuhan. Kami tahu rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera untuk kami, dan bukan rancangan kecelakaan, untuk mendatangkan kepada kami semua hari depan yang penuh pengharapan. Kami tahu Tuhan, Engkau merancang kami Tuhan, untuk kami menjadi kepala dan bukan ekor, untuk kami tetap naik dan tidak pernah turun. Kami tahu Tuhan, Engkau merancang kami Tuhan, Engkau menentukan kami menjadi umat pilihan-Mu, untuk memberitakan, untuk menyatakan kerajaan-Mu di bumi ini seperti di surga. Setiap kita yang siap untuk mendengarkan apa yang ingin Tuhan nyatakan dalam diri kita masing-masing. Sama-sama kita katakan, amin. Ya. Salam jumpa buat teman-teman yang sudah lama kita tidak berjumpa, karena saya adalah hasil multiplikasi jemaat Abalov yang ada di JGC. Di setiap minggu saya seringnya di sana bertemu Pak Albert. Ya. Boleh ditayangkan slide-nya. Ini mungkin, bukan mungkin, tapi rasanya nyambung dengan apa yang dinubuatkan dengan Ibu Hana. Topik ini adalah topik kami hari-hari ini, tim pelayanan PDK, yaitu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Jadi Bapak Ibu, pagi ini saya tidak ingin berkhotbah karena panggilan saya bukan pengkhotbah. Jadi saya lebih mau menceritakan pekerjaan Tuhan dalam pelayanan PDK. PDK yaitu pelayanan dunia kerja dengan komunitas namanya KTC, tapi bukan KTC Mall, tapi Kingdom Transformation Community. Dan saya akan saksikan apa yang sudah Tuhan kerjakan. 2 tahun lalu kami pelayanan bersama-sama, saya khususnya pelayanan di sini, dan sejak 2015 saya memang sudah terpanggil untuk pelayanan di dunia kerja atau marketplace. Ya, ini mungkin kita tertawa kalau lihat Metro Mini seperti ini, yang khususnya yang pernah naik Metro Mini ya. Kenapa berjaga-jaga? Karena kami yang memang berada di marketplace, saya sendiri sejak September tahun lalu, saya sudah shifting dari karyawan, dari employee menjadi self-employee. Dan kondisi ini memang membuat kami semakin nyata tentang dunia kerja. Mirip-mirip dengan Metro Mini. Apa miripnya? Buat Bapak Ibu yang pernah naik Metro Mini, terutama prime time ya, jam 10, waktu sepi, mereka kejar-kejar restoran. Nah itu main serobot sana, serobot sini. Dan kalau yang pernah naik itu pasti tahu, ibu-ibu yang belanja ke pasar, pegangan kursi, Yesus, 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 begitu. Takutan dia, takut kalau nggak selamat, karena supirnya ugal-ugalan. Dan yang Muslim juga sama, astagfirullah, astagfirullah, begitu. Yang agama lain juga sama. Intinya orang-orang kalau naik Metro Mini tegang semua dan ingat Tuhan untuk berdoa. Dan mirip-mirip dengan dunia entrepreneur. Itu ada gambar ya entrepreneur, orang naik sepeda, lalu masuk ada batu-batu terjal, naik lagi ada bom waktu yang di belakangnya, dan naik lagi harus bergelantungan, naik perahu di tengah panas terik, terus lompat galah, terjun ada hujan, dan lain sebagainya. Inilah dunia entrepreneur yang memang saya alami teman-teman. Tantangannya begitu luar biasa. Semua yang pengusaha pasti merasakan, kecuali yang ada di comfort zone. Artinya situasi ini memang menolong atau Tuhan membawa kita semakin harus berjaga-jaga. Kita tidak berani nyombong dalam suasana ini, karena kita semakin tahu bahwa kita tidak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Dan bersyukur ketika saya masuk dalam dunia entrepreneur, memang benar, kita semakin diperhadapkan kepada pilihan.
sebenarnya apa yang membuat kita bertahan hidup, apa yang membuat kita bisa berkemenangan. Dan di situ kita semakin tahu bahwa kita tidak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Kita perlu Tuhan. Jadi saya bersyukur saya ada di pelayanan ini. Jadi berjaga-jaga nomor 1, taat pada visi Tuhan. Jadi pastikan kita melakukan kehendak Allah. Karena saya pernah salah berdoa, saya juga sering dengar orang-orang salah berdoa. Karena ketika kita kepepet seringkali, kadang-kadang kalau kita punya usaha, kita merasa itu bisnis kita sendiri, dan kita minta tolong Tuhan untuk Tuhan ngurusin bisnis kita. Tapi yang saya tahu tidak seperti itu Bapak Ibu. Hari-hari ini kita akan diperhadapkan, ketika kita salah menjalankan iman kita, sungguh dampaknya terasa sekali. Jadi pastikan apapun yang kita doakan adalah kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Karena firman Tuhan bilang, semua ini akan berlalu. Bumi, langit, dan segala isinya akan berlalu yang kita lihat. Tetapi orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan akan tetap hidup selama-lamanya. Amin. Oke, dan hari-hari ini kita sepakat membangun manusia roh. Dan ini juga yang hanya ada di Alkitab. Kalau kita ketemu teman kita, apa kabar? Paling yang dilihat fisiknya. Tapi hanya di Alkitab. Tidak hanya mengurus fisik kita, tapi firman Tuhan mengingatkan, kalau kita kabar baik, kalau kita baik-baik aja, bukan cuma penampilan kita yang baik-baik aja, tapi roh, jiwa, dan tubuh kita. Ini indahnya kita kalau ikut Tuhan. Jadi orientasi kita, arah kita, ini kita membangun supaya terpelihara sempurna manusia rohani kita, tubuh kita, jiwa kita, ada dalam kesempurnaan penjagaan Tuhan. Saya sempat bertanya, Tuhan, kalau roh sempurna saya ngerti, jiwa sempurna saya mengerti, ada damai sejahtera. Kalau tubuh sempurna, gimana Tuhan? Toh kita semua akan tua, akan keriput dan lain sebagainya. Bagaimana terpelihara sempurna? Yang saya dapatkan ketika saya berdoa itu, tubuh kita sempurna artinya tubuh yang dipersembahkan kepada Tuhan, tubuh yang dikuduskan. Tidak tercemar oleh hawa nafsu duniawi. Ini yang saya dapatkan pengertiannya. Baik Bapak Ibu, taat pada visi, ini saya belajar dari entrepreneur yang paling oke menurut saya ya. Namanya Paulus. Paulus itu entrepreneur, tapi sebelum dia jadi entrepreneur, dia jadi penganiaya. Namanya Saul. Saul dari Tarsus, dia seorang persecutor atau penganiaya. Tapi ketika dia dilawat Tuhan, wow, dia menjadi tent makers, pengusaha tenda, atau kalau sekarang bisnisnya properti, dan dia menjadi disciples makers. Dia menjadi pencetak murid-murid Kristus yang luar biasa. Jadi dalam dunia entrepreneur saya banyak belajar dan lebih ngerti ketika saya masuk dalam dunia entrepreneur, lebih ngerti apa yang dikerjakan Paulus, bagaimana Paulus melakukan prinsip-prinsip kerajaan Allah. Jadi Paulus ini, apapun yang dia lakukan, ini yang saya pegang. Ketika dia diperhadapkan Raja Agripa, dia bersaksi. Sebab itu ya Raja Agripa, kepada penglihatan yang dari surga itu tidak pernah aku tidak taat. Jadi pastikan Bapak Ibu, apapun yang kita lakukan, kita dapat penglihatan, kita dapat visi dari Tuhan, dan jangan bergoyang. Pasti kita berkemenangan. Tapi kalau visi kita bukan dari Tuhan, saya nggak jamin kita bisa berkemenangan terus-menerus. Karena persaingan cepat sekali. Kemarin saya punya teman, bisnis kuliner, saya suka langganan di situ. 6 bulan saya jarang ke situ, ganti sekarang. Kemana? Nggak tahu saya. Di Kelapa Gading mungkin Bapak Ibu juga tahu, di Boulevard ini, percepatan banget. Yang bertahan, biasanya jangka panjang, tapi kalau tidak bertahan, 3-6 bulan udah lewat. Ruko yang sama diganti dengan bisnis yang lain. Karena itu untuk kita bertahan memang kita harus tahu visi Tuhan. Dan karena kita di Jemaat Abalov, kalau Bapak Ibu baca di buku Build, belakang tulisan paling bawah, itu tulisan apa? Ada yang tahu? Kalau kita nggak hafal, nanti di rumah buka ya. Penting banget itu. Itulah visi Tuhan yang disampaikan untuk kita jemaat di Abalov. Yaitu kita baca sama-sama ya, 1, 2, 3. Menjadi murid Kristus melalui komunitas sejati
yang memancarkan gerakan kasih Bapa Surgawi untuk menghadirkan kerajaan Allah di dalam setiap bidang kehidupan. Wow, jadi kita dipanggil menjadi murid Kristus, berkomunitas, tidak hanya berkomunitas kumpul-kumpul rutin tiap minggu, tapi harus ada hasilnya. Karena itu saya bersyukur kalau di dunia kerja itu nggak bisa main-main dengan hasil. Kita nggak memberikan hasil, langsung kita nggak dipakai lagi. Jadi karena itu teman-teman di PDK fokusnya seperti ini. Ayo, apa yang mau kita hasilkan dari pelayanan kita? PDK harus menghasilkan Kingdom Transformation Community, harus menghasilkan transformasi. Bidangnya apa? Nah ini ada Seven Mountain, ada yang bilang seperti itu, tapi saya pakai istilah yang disampaikan penatua kita Pak Budi Setiawan, ada 8 area, yaitu ini. A, B, C, D, E, F, G, H, gampang supaya gampang ingatnya ya. Ada 8 area di mana kita murid Kristus yang berkomsel, kita dipanggil untuk mentransformasi. Salah satunya kita harus jelas di mana Tuhan pakai. Kami di pelayanan PDK yang berwarna merah itu, yaitu Business and Marketplace. Itulah area transformasi yang kami lakukan dalam pelayanan PDK. Jadi inilah gambaran murid Kristus Imamat Rajani. Saya ambil slide-nya Pak Budi nih, Pak, mohon izin. Kerajaan Allah, semua domain transformasi. Jadi Wahyu 5:10 juga menyatakan bahwa gereja itu menjadi training center. Harusnya dari gereja muncul bisnis-bisnis yang hebat, bisnis-bisnis yang luar biasa. Pelayanan-pelayanan yang luar biasa, hasilnya dari mana? Dari gereja. Kalau kita menangkap visi ini, ya, ini arts, media, business, marketplace, church, disadvantage sosial, ini sosial budaya, education, teknologi, family, governance, politik, law, health, sport. Nah, ini komunitas saya, komunitas PDK. Kami dimentor oleh Pak Andreas Tanan yang sebentar juga akan berbagi. Nah, komunitas ini unik. Kita by project, gak ketemu tiap minggu, tapi agendanya punya transformasi. Dan kalau dulu pelayanannya hanya dunia kerja, sekarang kita masuk dunia yang tadi yang serem itu ya, entrepreneur. Karena itu transformasi komunitinya targetnya BPU. BPU ini berburu peluang usaha. Ini yang ke depan program-program ini akan kami gulirkan bersama Pak Andreas Tanan, kami di mentor. Dan kedua, kalau kita sudah nangkep visi Tuhan, bahwa apapun yang kita kerjakan, pastikan visinya Tuhan atau kehendak Tuhan. Kalau enggak, kita akan tunggu tanggal mainnya, tinggal tunggu waktu, rontok semuanya. Saya udah ngalami, naik turunnya saya, ketika saya turun saya pasti tahu saya sedang keluar dalam kasih karunia Tuhan. Dan bagaimana buktinya supaya kita bisa menjadi berkat di domain yang Tuhan suruh ini, mempergunakan karunia. Saya kalau konseling teman-teman, saya tanya, Pak, apa yang Bapak perlukan kalau Bapak mau melakukan bisnis atau kerja? Modal, Pak. Modalnya apa? Ya duit lah, Pak, mau apa lagi gitu. No, Tuhan sudah kasih modal. Modalnya adalah karunia. Jadi kalau kita ikut Tuhan, kita nggak ngerti karunia kita apa, kita jadi orang yang malang di dunia. Karena Tuhan pakai kita tidak dengan bahan yang lain, tapi dengan karunia-karunia yang ada pada kita. Karena itu Timotius, Paulus mengingatkan kepada Timotius, jangan lalai mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah ya bukan akan, telah diberikan kepadamu oleh nubuat dengan penumpangan tangan dari sidang penatua ya. Dan kalau kita lakukan itu, kemajuan kita akan nyata. Orang-orang akan lihat, wow, kok dahsyat ya. Bukan kita yang dahsyat, tapi karunia Tuhan di tengah kita yang dahsyat. Tapi kalau kita ikut-ikutan karunianya A, kita lakukan B, hati-hati, kita nggak bakalan jadi berkat, kemajuan kita tidak nyata. Kita akan turun naik. Puji Tuhan, ada beberapa orang dikasih multi talent ya, talentanya berbeda-beda. Saya cuma satu aja, karunia saya mengajar, karena itu saya pakai terus. Cuman satu. Nah, ini Roma 12 ayat 7. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jangan karunia mengajar, baiklah kita memasak. Keliru nanti. Itu urusan yang kuliner ya. Jadi ini, saya di sini saya taat dan puji Tuhan, saya dikelilingi orang-orang yang bisa mementor saya. Itu ada Pak Freddy Leong, kalau ada yang kenal ya, beliau adalah konsultan untuk
pelayanan PDK di Abalov Industri. Dan saya di mentor beliau juga dan ikut pelayanan bersama-sama. Dan semakin dipertajam. Jadi pengajar itu ada macam-macam, ada jadi guru, ada jadi dosen. Kebetulan saya arahnya Tuhan bawa ke sini, coach, trainer, dan konsultan. Dan ini, 1 Petrus 4 ayat 10 mengingatkan, ketika kita sudah diberi karunia, layanilah seorang kan yang lain sesuai dengan karunia yang ada padamu, yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Oke, nah berjaga-jaga ketiga, melakukan pekerjaannya. Bersyukur ya, kita punya penatua yang memberi kita prinsip-prinsip hidup berkemenangan. Kita diajar up in out. Bapak Ibu, kalau saya tidak di dunia kerja, up in out, nggak ada outnya, saya tenang-tenang aja. Tapi ketika saya ada di dunia kerja, up in out, nggak menghasilkan hikmat Tuhan, nggak dapat order saya. Sepi. Karena order proposal yang saya buat, itu hasil up in out. Kalau saya up, nggak dapat apa-apa, amsyong saya, katanya Pak Edi Liu. Oke, nah karena itu ini yang saya pakai. Siapa yang membangunkan kita pagi hari? Alarm, beker, atau apapun. Saya praktek gayanya Samuel kalau bangun. Samuel kan pernah, Samuel kecil ya, ketika dia belum pernah mendengar suara Tuhan, dipanggil Samuel, Samuel. Dia datangnya ke siapa? Ke Imam Eli. Bapak, engkau panggil saya? Enggak, sampai 3 kali, akhirnya Samuel tahu itu yang panggil Tuhan. Jadi saya tiru gayanya Samuel, kalau bangun pagi, ya Bapak ini aku hambamu, siap mendengar gitu. Dan ini, kita bangun dengan Yohanes 5:19, tidur dengan Yohanes 17 ayat 4. Apa artinya? Nah, ini kenapa seperti ini hasil up and out. Kalau saya nggak lakukan ini, saya berasa langsung dalam kinerja saya sehari-hari. Bangun artinya Yesus aja nih melakukan apa-apa. Dia bilang gini, sesungguhnya anak tidak bisa melakukan apa-apa jikalau anak tidak melihat Bapa melakukannya. Jadi up itu kita merem, jangan gelap doang ya. Kita perkatakan firman. Sehingga kita keluar, oh Tuhan ini ketemu klien kesini. Itu pintu-pintu yang dibuka oleh Tuhan. Jadi kita lakukan pekerjaan, kita tahu pasti. Termasuk hari ini, puji Tuhan, saya nggak pernah mempromosikan diri atau ngotot kemana gitu, enggak. Semuanya pintu-pintu yang Tuhan buka dari up in out. Demikian juga ketika kita tidur, pastikan Yohanes 17 ini jadi bacaan kita, yaitu aku telah memuliakan engkau di bumi ini dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang kau berikan kepadaku untuk melakukannya. Dan doa sepanjang hari adalah Matius 6 ayat 10. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Ini up in out saya praktekkan. Kalau mau cek, tanya istri saya praktekkan ini. Kenapa? Tanpa ini saya nggak bisa tetap berdiri di sini. Hikmat gak keluar atau hikmat manusia yang gak bisa menang tender dan lain sebagainya. Ini benar-benar semakin real. Jadi Bapak Ibu kalau mau sungguh-sungguh di dalam firman Tuhan ya, ayo jadi pengusaha nanti sama saya. Karena efeknya langsung. Kalau kita gak lakukan, wah langsung ke usaha kita. Oke, dan ini berjaga-jaga nomor 4. Ketika kita intim dengan Tuhan, menjalani setiap hari dan dalam perjumpaan terus-menerus dengan Tuhan, otomatis yang keluar apa? Hikmat manusia atau hikmat Tuhan? Yes, ketika kita intim tanya, hikmat kerajaan Allah yang turun. Hikmat kerajaan Allah, hikmat kerajaan. Inilah kemenangan kita anak-anak Tuhan. Inilah kemenangan di akhir zaman. Gimana kita dipenuhi oleh hikmat Tuhan. Oke, dan ini ciri gereja di akhir zaman ya. Ada yang saya garis besar. Kasih garis bawah, berduyun-duyun dan mengajar. Tapi kita supaya semangat ya kita baca sama-sama ya. Ini nubuatan yang ada di kitab Yesaya dan Mika. 1, 2, 3. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di atas hulu gunung-gunung, menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Tepuk tangan untuk firman Tuhan.
Haleluya Bapak Ibu. Inilah nubuatan kita untuk siapa? Untuk kita gereja Tuhan. Saya garis bawahi 2, berduyun-duyun mengajar kita. Jadi kok pelayanan kita, pekerjaan kita tidak menghasilkan orang berduyun-duyun datang kepada kita, please cek. Jangan-jangan bukan hikmat Tuhan yang sedang kita nyatakan. Jangan-jangan bukan pengajaran Tuhan yang kita nyatakan. Jadi nggak ada efeknya berduyun-duyun. Oke? Dan Alkitab kalau itu memang benar, tidak hanya di satu ayat, konsisten di beberapa. Yuk kita lihat ayat berikutnya, sama-sama berduyun-duyun ya. Rumah Tuhan adalah rumah solusi, ada hikmat, ada kasih, ada mujizat. Pastikan kalau pelayanan kita ada 3 ini, ada hikmat, ada kasih, ada mujizat. Gak mungkin orang gak berbondong-bondong datang. Gak mungkin komsel kita sepi, gak mungkin ibadah kita sepi. Kalau ini terjadi, kalau sepi ini berarti tidak terjadi. Kalau tidak terjadi kurang up in out-nya, simple rumusnya. Oke, kita lihat ini Matius 4 ya. Yesus berkeliling mengajar dalam rumah-rumah ibadat. Nah, di gereja Tuhan ya, mengajar apa? Injil kerajaan Allah. Sehingga tersiar dan kalau tadi berduyun-duyun, ini Matius 4:25 berbondong-bondong. Jadi di situ maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka datang dari Galilea, Dekapolis, Yerusalem, dan sekarang ini dari Kelapa Gading, Bekasi dan sekitarnya. Efek ini, berbondong-bondong. Jadi Yesus membuktikan bahwa dia adalah rumah solusi pelayanannya. Dia menggenapi nubuatan Yesaya dan Mika. Berduyun-duyun datang ke rumah Tuhan, ini berbondong-bondong. Nah, ini Yesus, kita lihat murid Kristus ya, di Kisah Rasul. Kita lihat efeknya apakah sama, berbondong-bondong ataukah sedikit orang, ternyata sama, Kisah Rasul. Petrus anak-anak khotbah ditangkap ceritanya. Kalau Anda baca nanti Kisah Rasul, ditangkap. Tapi pengajaran sudah terlanjur diajarkan. Nah, pengajaran terlanjur diucapkan, efeknya ini. Kita baca sama-sama ya, 1, 2, 3. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu, banyak yang menjadi percaya sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Wow, tepuk tangan untuk firman Tuhan yang dahsyat ya. Apapun pelayanan kita kalau itu hikmat Tuhan, ada kasih Tuhan dinyatakan, ada kuasa Tuhan dinyatakan, berbondong-bondong. Mau 3.000, mau 5.000, pokoknya udah ribuan aja, nggak ada 1-2. Ini janji firman Tuhan. Dan kami di pelayanan PDK sungguh-sungguh juga berdoa seperti ini, karena kami semakin sadar kekuatan kami nggak punya efek berbondong-bondong. Tapi kalau hikmat Tuhan ada efeknya. Ini hasilnya. Jadi transformasi harus ada hasilnya. Adakah Ibu Mona di ibadah 1? Kalau ada boleh saya mohon berdiri. Oh, mungkin dia di... Ada? Oh, suaminya. Boleh berdiri? Nah, ini suami Ibu Mona. Nah, terima kasih. Beliau ikut BPU, ikut PDK, dan punya bisnis kuliner Just Porgy. Ini pameran kemarin di MOI. Kalau kita pernah nonton Jurassic Park, itu ada di Cinema 21. Kalau di MOI kemarin Jurassic Park, isinya babi semua. Dijamin haram ya. Oke. Nah, Ibu Mona jualan ini. Terus yang kedua, wow, Ibu Michelle. Itu wajahnya siapa? Taipan dari Hong Kong itu. Yang di kiri ya. Oke. Andi Lau ya. Andi Layau. Bukan. Nah, Ibu Michelle ini macam-macam dulu dia. Ada bisnis makanan, bisnis enggak sukses. Tapi ternyata lukisannya keren banget. Nanti ada booth-nya. Bapak Ibu kalau mau pesen, keluar dari ruangan, bisa pesen lukisan sama beliau. Keren kan? Persis ya sama Pak Jali ya. Persis banget. Itu kalau orang punya karunia, dahsyat banget. Jadi kalau mau kasih kado sekarang, jangan kado yang macam-macam. Kasih kado lukisan. Pesen sama Ibu Michelle ya. Ada di sana. Oke, selanjutnya. Ibu Vera Lim, saya lihat tadi ada di sini. Ibu Vera Lim, boleh berdiri Ibu Vera? Jeng Meni, ini dagangan Anda saya pajang di sini nih. Boleh berdiri Bu Vera? Kita beri tepuk tangan Bu Vera. Yes, ini hasil pelayanan PDK BPU ya. Beliau punya warung Jawa, Taste of Java, namanya Jeng Menik. Menik itu saya kira orangnya kecil, ternyata gede banget gitu ya. Beda banget. Maksudnya apa? Rasanya yang enak ya. Kalau mau ngicipin nanti ada nomor teleponnya di situ. Hubungi langsung kepada yang bersangkutan. Dan ini juga ada Ibu Aileen,
Petra Art Design, dia desain dari akrilik dan wood atau kayu-kayuan ya. Oke, nah sebentar nanti Pak Antonius Tanan akan sharing tentang bagaimana berjaga-jaga. Hikmatnya dari perumpamaan 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana. Diambil dari Matius 25 ayat 1 sampai 13. Ini intinya ya, berjaga-jaga, prepare for the worst. Kita mempersiapkan diri untuk kemungkinan terburuk. Itu hikmat yang dapatkan dari Pak Antonius Tanan, nanti beliau akan cerita sendiri. Apa itu? Memperhitungkan risiko, risk calculation, itu di bisnis BPU nanti kita diajarkan ke situ. Kalau Bapak Ibu yang mau ikut ya. 5 gadis bijaksana memperhitungkan risiko, jadi punya lampu, ada minyaknya dan ada minyak cadangannya. Kurang lebih seperti itu. Nah, kenapa kita harus berjaga-jaga? Karena kita tidak tahu waktu dan saatnya. Peluang itu tidak jelas di depan mata. Kalau kita bisnis, kita tahu bahwa kadang-kadang peluang kabur, nggak jelas. Sama seperti mempelai, datangnya nggak jelas. Dikira pagi, ternyata malam. Pas anak-anak tidur, baru datang. Tapi kalau kita siap dengan minyak, wow, kita dibukakan pintu dan masuk. Oke, jadi hal utama nanti, ini akan ada kelas BPU, tanggal 23 nanti terbuka untuk umum. Kalau mau dapat hikmatnya bisa daftar, nanti tentang ini. Bagaimana melihat peluang, 3 agenda saja. Creativity dan innovation, risk calculation. Sekarang gilirannya Pak Anton, silakan. Baik, terima kasih Pak Budi ya dan Pak Oscar yang sudah mengundang tempat ini. Bisa masuk ke slide-nya saya. Ya, Bapak Ibu saya ulas sedikit tadi tentang menurut saya kisah luar biasa tentang gadis bijaksana dengan gadis yang bodoh. Saya akan berikan satu latar belakang. Jadi Bapak Ibu sekalian pada masa itu ketika seseorang hendak menikah, dia akan berangkat dari rumahnya, lalu menjemput mempelai perempuannya, lalu dia balik lagi. Nah pada saat balik lagi, itu harus disambut oleh teman-temannya. Dan teman-temannya itu harus membawa pelita yang menyala. Kalau pelitanya tidak menyala, ya itu tidak sopan. Tidak boleh ikut menyambut. Nah persoalannya begini, pada saat dia di sana, di rumah mempelai perempuan, berapa lamanya tidak jelas. Bisa sebentar, bisa lama. Nah ini ada sekelompok nih yang menunggu nih. Yang gadis bodoh kira-kira ngomong begini. Dulu sebentar, ngapain repot beli minyak. Tapi yang bijaksana mengatakan, itu sebentar bukan aturan loh. Itu bisa sebentar, bisa lama. Dan yang bijaksana memprediksi yang terburuk. Mereka putuskan apa? Beli minyak. Oke. Kemudian kenyataannya bagaimana? Menjadi lama bukan? Lalu yang bodoh itu. Ada yang masih ingat ceritanya apa yang dilakukan oleh yang bodoh? Minta minyak kan sama yang bijaksana. Bijaksana mengatakan nggak bisa, yuk beli saja. Dan mereka beli kan? Artinya apa? Minyak itu ada. Minyak itu ada. Bukannya susah didapat. Tetapi waktu mereka beli kembali, pintu sudah ditutup. Teman-teman, orang yang bodoh itu mencari solusi di momen yang salah. Ya, ini sebuah pembelajaran yang luar biasa teman-teman tentang bagaimana kita menangani masalah. Ya, dua-dua punya masalah. Yang bijaksana dengan yang bodoh. Yang bijaksana menangani masalah dengan cara yang tepat. Kenapa? Dia sudah menyelesaikan itu sebelum masalahnya tiba. Bapak Ibu sekalian, masalah adalah bagian kehidupan yang membantu kita sesungguhnya. Siapa di antara Bapak Ibu yang sekarang jadi profesional, kerja? Ya, ada yang kerja jadi karyawan, kayak karyawan kerja. Ya, teman-teman berada di sana karena bos Anda tidak punya waktu menyelesaikan masalah itu. Jadi Anda dibayar. Coba kalau bos Anda tidak punya masalah itu, Anda tidak akan berada di sana. Bersyukurlah bos kita tidak bisa menyelesaikan atau tidak mau menyelesaikan sebuah masalah di perusahaannya. Oleh karena itu Anda berada di sana. Coba kalau bos Anda berganti industri, ya, Anda mungkin bukan jadi bagian solusinya dia dan berakhirlah pekerjaan. Kalau Anda menjadi seorang pengusaha,
Anda menyelesaikan masalah pelanggan. Kalau pelanggannya tidak bermasalah, tidak akan datang ke tempat kita. Kalau pelanggannya menemukan orang lain, toko sebelah, ya menyelesaikan masalah lebih baik dan lebih murah, dia pindah ke toko sebelah. Betul nggak? Oleh karena masalah, kita bisa membiayai kehidupan kita. Ya. Dan teman-teman, masalah juga membuat kita meningkatkan kehidupan. Zaman dulu orang itu, ya zaman ribuan tahun yang lalu, kalau bawa barang belum ketemu roda, wah berat sekali dibawa. Suatu kali dia mungkin melihat bagaimana pohon menggelinding, kok bentuk bulat bisa membuat gampang. Ketemulah roda. Lalu ketemu berbagai hal, ketemu kincir air, ketemu macam-macam. Masalah-masalah itu membuat kita bertumbuh, membuat kita ingin memperbaikinya dan menemukan kehidupan yang lebih baik. Leluhur kita menyelesaikan begitu banyak masalah sehingga kita sekarang mencapai seperti ini. Nah, berikutnya. Masalah juga bisa membuat kita naik, tapi juga bisa membuat menekan kehidupan kita. Orang sukses punya lebih banyak solusi daripada masalah. Orang yang kurang sukses lebih banyak masalahnya daripada solusinya. Ya, sederhana bukan? Ya. Nah, kisah Alkitab ini menyelesaikan tentang kapan sebaiknya masalah itu diselesaikan. Ya. Yang bijaksana sudah mencari solusi sebelum masalah tiba. Yang bodoh mencari solusi ketika masalahnya tiba. Saya ulangi teman-teman, yang bijaksana sudah cari solusi sebelum masalahnya tiba. Yang bodoh baru cari solusi ketika masalahnya tiba. Dan Tuhan Yesus mengatakan itu bodoh. Nah, saya ingin mengajak teman-teman untuk kita memikirkan masalah. Ya, yang ini, yang bodoh. Memecahkan masalah di waktu yang salah. Minyaknya ada, cuman time is not with them anymore. Solusinya ada saat itu. But time is not with them anymore. Waktu sudah tidak bersama dengan mereka. Siapa bilang kesempatan kedua selalu ada? Tidak selalu. Nah, yang bijaksana memecahkan masalah sebelum masalah itu tiba. Nah, teman-teman sekarang mari kita lihat untuk masa depan. Ini kira-kira rangkaian kehidupan ya. Kalau dari satu masih balita sampai dengan tua itu sampai angka 10. Anda di angka berapa sekarang? 1 ya itu batita, 2 mungkin balita, 3 masuk kanak-kanak, 4 sudah mulai kuliah, 5 awal karir dan sudah mulai dating ya. Mulai 6 membangun karir dan menikah ya. Lalu 7 membangun karir dan punya anak. Lalu 8 puncak karir, 9 pensiun, 10 masa tua. Ya, Anda di angka berapa? Ya, saya sudah 9 loh. Ya, saya dengan bangga bilang 9 karena saya masuk ke pensiun dengan sukacita. Ya, seperti Pak Oscar ya. Ya. Nah, teman-teman, setiap angka tingkatan kehidupan itu punya masalah. Kalau Anda sekarang di 4, saya beritahu, di 5 ada masalah loh. Anda akan selesaikan masalah di angka 5 itu kapan? Pada saat di 5 atau di saat di 4? Anda yang sekarang mungkin sedang membangun karir. Suatu kali Anda akan pensiun. Mau pilih pensiun dengan apa? Pensiun dengan gembira atau pensiun dengan menakutkan? Selesaikan masalah masa depan sekarang. Ya. Orang sukses adalah orang yang memiliki solusi untuk masalah-masalah yang sedang ia hadapi di setiap tahapan kehidupannya. Dia sudah siapkan solusinya. Ya. Nah, setuju nggak teman-teman? Hidup akan sulit ketika kita kekurangan solusi. Percayalah, hidup akan sulit. Ya. Nah, pesan Alkitab, persiapkan masa depan. Ya. Cerita tentang gadis bijaksana, gadis bodoh adalah cerita tentang masa depan. Tentang sesuatu yang akan terjadi, bukan sesuatu yang telah terjadi. Dan pesan kedua, prediksi yang terburuk, lakukan sesuatu untuk masa depanmu. Ya, sekarang mari menengok ke masa depan.
Bapak Ibu sekalian, ada dua hal pasti tentang masa depan. Satu, unknown, kita tidak tahu. Yang kedua, uncertainty, atau tidak menentu. Sekarang bagaimana kita menghadapinya? Pertama, ketahui apa yang akan mungkin terjadi. Anda belum menikah, Anda bisa tanya kepada orang yang sudah menikah. Apa yang harus dipelajari? Walaupun belum pernah ke sana, tanya. Izinkan saya memberikan tip pada Anda, ya. Ada yang sebentar lagi mau menikah? Ya. Mungkin ada tapi nggak ngaku, ya. Ya. Saya ingin sampaikan sesuatu. Nanti pada saat menikah, ada sesuatu yang pasti Anda hadapi. Kalian pasti bertengkar. Yang sudah menikah setuju nggak? Pasti bertengkar. Ya, pasti bertengkar. Sehingga selalu cara Anda untuk mengatasi masalah itu sebelum menikah, berunding bagaimana cara berdamai. Ya, cara berdamai itu dirundingkannya sebelum menikah. Jangan dirundingkan saat bertengkar. Nggak selesai itu. Itulah sebuah hikmat untuk kita semua, bahwa masalah masa depan pecahkan sekarang. Nanti Anda akan punya anak. Ya, sebelum punya anak, belajar parenting. Bukan belajar parenting pada saat anak sudah nakal, sudah terlambat. Ya, jadilah yang bijaksana dan bukan yang bodoh. Oke, yang kedua, biasakan diri menghadapi ketidakpastian. Tadi Pak Oscar cerita, wah dunia entrepreneur penuh ketidakpastian. Betul. Oleh karena itu latihan. Pelajaran BPU, berburu peluang usaha, bukan pelajaran duduk diam dan senyum-senyum. Anda dengar ada yang ngomong, Anda nyatet. Tidak. Itu adalah sebuah pembelajaran kehidupan. Anda akan mengalami ketidakpastian. Supaya latihan, terbiasa nanti menghadapi ketidakpastian. Sehingga pembelajarannya akan memakan waktu 15 minggu. Kenapa lama? Karena akan menguji ketekunan Anda. Siapa bilang jadi entrepreneur itu mudah? Butuh kerja keras, butuh ketekunan. 15 minggu itu akan menguji siapa yang berani menghadapi itu. Anda akan ditantang dengan hal-hal yang tidak pasti. Anda akan belajar bagaimana menanganinya. Namun bersyukur ya teman-teman sekalian, di sini ada mentor, ya saya hanya datang beberapa kali. Nanti Pak Oscar dan kawan-kawan akan menjadi mentor kalian. Itulah artinya komunitas, ya. Tepuk tangan dong untuk Abalab. Ya. Oke. Nah, teman-teman, ya saya akan lewat saja ya. Bagaimana mengetahui apa yang akan terjadi. Saya ambil ilustrasi ya. Kalau Anda pergi ke New York pertama kali, mendarat malam hari, ya, nonton film Amerika kan banyak pelurunya ya. Wah, itu bisa serem. Ya, coba bayangkan datangnya tengah malam seperti ini, lalu tiba-tiba di Central Park, tamannya gede banget seperti itu, ya, sangat takut. Namun kalau sebelum Anda berangkat, ada yang sudah ngasih tahu, lewat busnya ini aja, nanti pakai kendaraannya ini, bisa makan di sini, nginep di sini. Kalau lu kepepet, lu telepon gua, ya, berkurang nggak ketakutannya? Berkurang. Bapak Ibu sekalian, ya, nanti BPU ingin membantu teman-teman untuk kira-kira ke depan bagaimana. Supaya ketakutan akan masa depan itu akan berkurang. Namun harus latihan untuk ke sana, ya. Nah, memahami masalah-masalah di masa depan dan belajar bagaimana mengatasinya adalah sebuah cara penting untuk menghadapi yang unknown dan yang uncertainty. Oleh karena itu, sediakan waktu untuk belajar dan mengatasi masalah masa depan. Ya, Bapak Ibu sekalian, inilah pesan pada hari ini. Masalah akan selalu ada. Namun ingat, melalui masalah itu kita bisa naik ke atas. Kalau kita pandai, terampil untuk mengatasinya. Untuk orang yang terampil mengatasi masalah, masalah itu seakan-akan tidak ada. Kenapa? Karena dia sudah terampil mengatasi masalahnya. Ya. Kalau kita tidak terampil menghadapi masalah, suatu kali masalah itu pun akan datang. Dan ketika masalah itu terlalu besar untuk kita akan sulit dalam kehidupan. Nah, oleh karena itu, sediakan waktu untuk belajar mengatasi apa? Masalah masa depan. Ya, apapun tahapan kehidupan Anda,
prediksi masalah masa depan dan pecahkan sekarang. Terima kasih, Tuhan berkati Anda.